Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran di Basic Rock Mechanics. Pada video ini merupakan video keempat, di mana kita awal sudah berbicara terkait dengan properti batuan, lalu failure criterion, dan sekarang kita akan coba memasukkan ke klasifikasi dari batuan dan juga dari massa batuan. Artinya mungkin kita bicara intake rocks, sama juga kita bicara dengan rock masses begitu ya. Jadi ketika kita berbicara klasifikasi batuan, ini sebenarnya berperan untuk mengetahui informasi mengenai intake rock dan juga rock mass. Jadi dalam referensi itu ada dua istilah. Jadi ada intake rock, saya kalau di Indonesia kan juga kebingungan juga batuan intake seperti itu, tapi kurang pas juga. Atau dan rock mass mungkin bisa jadi massa batuan. Tapi yang perlu kita ketahui teman-teman semua, jadi perbedaan dua batuan ini adalah ketika kita berbicara intake rocks, berarti kita berbicara batuan itu secara utuh, ya secara awal sebelum dia mengalami rakahan, sebelum dia mengalami alterasi. Sedangkan kalau kita berbicara rock mass, berarti kita berbicara terkait dengan batuan yang sudah mengalami pecah-pecah begitu ya. Jadi serpian-serpian itu ya kita anggap sebagai rock mass-nya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa menganalogikan dan membayangkan sendiri ya. Nanti kita coba lihat contohnya. Nah, teman-teman semua, jadi ketika kita berbicara klasifikasi strength gitu ya, atau kekuatan batuan, maka kita bisa melihat nilai UCS dari intake rocks ya, untuk memasukkan klasifikasi batuan. Dan tentunya klasifikasi batuan ini bukan berdasarkan dari rekahan yang ada, tetapi mengklasifikasi batuan sumbernya seperti apa. Jadi batuan itu sudah pecah atau tidak. Jadi maksudnya kita bisa menggunakan bagian manapun, saya seperti itu, karena sifat batuan ya itu sama gitu. Misalkan teman-teman melakukan pemboran dalam satu bor itu, dalam satu core-nya, itu teman-teman bisa ambil bagian atas, bagian tengah, bagian bawah, tergantung dengan dengan core yang memenuhi syarat untuk dilakukan uji coba begitu. Nah, itu yang kita anggap sebagai kekuatan batuannya, atau ya klasifikasi parent rock. Berarti parent rock itu kan batuan asalnya seperti apa. Nah, kita bisa melihat teman-teman ketika kita berbicara nilai UCS-nya, kita bisa memiliki kategori nilai dari 1 hingga lebih dari 200 megapascal begitu ya. Yang kalau dalam klasifikasi ini bisa dikaitkan dengan contoh dari tipe batuan. Tapi saya disclaimer dulu, nilai contoh ini tidak selalu pasti segini. Teman-teman punya chalk begitu ya, tapi kok saya 29 chalknya gitu ya. Teman-teman yang benar adalah nilai teman-teman, nggak harus terpatok dari ini. Ini sebenarnya secara empiris saja, tetapi kita bisa gunakan ini untuk perhitungan awal. Ketika teman-teman tidak mempunyai alat UCS, atau kita mau coba estimasi awal sebelum kita melakukan uji lab, teman-teman bisa menggunakan parameter ini begitu ya. Jadi ada very low strength hingga very high strength, tergantung dengan nilai UCS-nya begitu ya. Jadi kalau kita lihat persebarannya ya semakin kristalin, bisa katakan seperti itu ya, atau ketika kita bicara batuan sedimen, tentunya akan selalu lebih rendah kekuatannya dibandingkan dengan batuan metamorf maupun batuan beku pada secara umum seperti itu. Nah, itu untuk klasifikasi pada strength batuan, tetapi dan juga kita lanjut lagi klasifikasi by joint. Jadi mengklasifikasi batuan bukan hanya dari strength saja, tapi kita juga bisa dari persebaran dari kekarnya begitu ya. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat dari spacing dari joinnya. Artinya apa? Jadi kita melihat jarak dari kekar sampai kekar lain gitu ya. Ketika dalam satu kekar ke kekar lainnya itu punya jarak 3 meter, berarti lebih dari 3 meter, very wide begitu ya, dan juga masuknya ke grading yang solid begitu. Jadi ketika jarak antar rekahan sekitar 2 meter, 1,5 meter, dia masuk ke masif begitu ya. Sedangkan kalau jaraknya di bawah 1 meter begitu teman-teman, mungkin sekitar 50 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, itu masuk ke blocky dan seterusnya begitu ya, hingga masuk ke crush, itu yang udah hancur banget begitu. Nah, ini kita bisa mengklasifikasikan dari strength dan juga dari jointnya. Tentunya ketika dari strength kita melihat dari intake rocks-nya, sedangkan dari joint kita pasti melihat rock mass-nya ya, jadi hubungan antara rock mass satu dengan rock mass lainnya. Nah, ini nanti dituangkan dengan yang kita kenal semuanya dengan RQD. Jadi teman-teman yang mengambil geologi teknik, geoteknik,
seharusnya sudah mengenal ya istilah ini, rock quality designation, di mana ini merupakan sistem yang untuk menilai kualitas dari suatu batuan. Objeknya mostly dari data core, tetapi sejauh ini bisa berkembang sampai ke analisis lereng menggunakan RQD, kita tarik metal dan sebagainya, tapi it's okay. Kita coba bicara dulu asal mulanya memang dari core yang diambil begitu ya. Jadi core-nya itu diambil dengan panjang idealnya sekitar 1,5 sih ya, 1,5 meter begitu, dan waktu uji cobanya itu dilakukan dengan tipe NX, dan juga sering sekali saat ini digunakan pada NQ. Nah, NX sama NQ ini adalah itu ya, parameter atau kategori dari diameter core itu sendiri. Banyak sekali kategorinya, ada PQ, BQ, NQ gitu ya, HQ gitu ya, tergantung dengan diameternya. Biasanya kan kalau kita ngebor, yang atas itu besar diameternya, semakin ke bawah semakin kecil. Nah, untuk penggunaan RQD itu idealnya digunakan dengan diameter core sebesar 47,5 mm atau 1,87 inch ya, dengan kategori NQ begitu. Juga biasanya digunakan di core yang memiliki nilai recovery yang baik. Recovery yang baik itu sebenarnya pengalaman saya 90% ke atas itu masih bisa kita hitung, tetapi di bawah 90% biasanya tidak akurat datanya. Tetapi dalam pelaksanaan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan seperti apa. Dan juga panjang rekomendasi setiap core itu 1,5. Oke, saya coba ulas sedikit bagaimana cara menghitung RQD begitu ya, walaupun sudah bisa dipraktekkan sama rekan-rekan semua. Jadi kita melihat satu core ini dengan panjang 200 cm atau 2 meter dengan memiliki rekahan di garis yang hitam seperti itu ya. Nah, kita harus mengkategorikan kita mengkategorikan batuan berdasarkan rekahan ya. Misalkan dari awal, dari atas, paling atas ini, dia akan ketemu rekahannya setelah 38 cm. Nah, ini panjang ini disebut sebagai L1 biasanya. L1 dengan 38. Nah, dari sini kita hubungkan lagi, kita tarik lagi sampai ke rekahan selanjutnya yang yaitu 17 cm. Misalnya kita masuk L2 17 cm. Lalu dari sini kita ke bawah ke rekahan selanjutnya. Di sini ada rekahan selanjutnya. Ternyata di sini adalah zona hancuran dan tidak memiliki jarak dari rekan satu ke rekan lainnya kurang dari 10 cm, mungkin sekitar 3 cm, 4 cm. Jadi kita tidak masukkan kategori sebagai L3, atau kita katakan L3-nya itu adalah 0 hingga dia punya inti lagi, dia menuju ke rekan selanjutnya lagi. Nah, ini kita masuk sebagai L4-nya 20 cm. Lalu L5-nya dari rekahan yang terakhir hingga rekahan yang ditemukan lagi ujung di sini ya. Jadi L5 43 cm, dan L6-nya karena tidak ada, ini loose begitu ya, tidak ada recovery-nya, maka disebut juga 0. Nah, teman-teman semua bisa dilihat bahwasanya rekahan atau kekar yang dihitung itu hanyalah kekar yang sudah ada sebelumnya. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita melakukan pemboran mungkin core itu akan patah ya, atau retak begitu. Nah, itu tidak dihitung. Akibat pemboran tidak dihitung begitu ya. Seperti yang di sini mechanical break caused by drilling process, artinya patah ini bukan gara-gara memang patah di sana, tetapi akibat proses pengeboran terus penarikan core-nya sehingga patah, maka ini tidak dihitung. Nah, jadi kita bisa lihat di sini teman-teman. Jadi dijumlahkan semua L-nya dari L1 sampai L6 lalu dibagi dengan total panjangnya. Nah, itulah nilai RQD-nya. Jadi 38, 17, 20, 43 kita bagi 200 dikali 100%, maka nilainya 59%. Nah, ini masuk kategori apa? Kategori fair begitu ya. Di mana 50 sampai 75 masuk ke kategori fair, nanti masuk ada di atas 75 sampai 90 masuk ke good, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, ini pun bisa divalidasi dengan nilai elastic modulus atau modulus Young, yang dimana kita bisa hitung tuh modulus dari fieldnya dan dari labnya seperti apa begitu ya. Jadi elastic modulus teman-teman bisa hitung dari nilai stresnya dibagi dengan nilai nilai strainnya, atau nanti kita bisa variabel P dan seterusnya begitu ya, seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya. Dimana perbandingan antara E-field sama E-lab itu kalau misalkan nilainya mostly sama berarti emang excellent aja RQD-nya.
Seperti itu teman-teman. Jadi detailnya bisa dilihat di ASTM D6032 ataupun BS5930. Kenapa saya menyertakan ini? Karena tentunya ini yang nanti akan digunakan teman-teman dalam bekerja. Jadi dalam bekerja itu biasanya coba kamu gunakan standar ini, coba kamu gunakan standar ini. Jadi saya perlu disclaimer dari awal bahwasanya memang ada penggunaan-penggunaan tertentu seperti itu. Baik, kita masuk ke klasifikasi selanjutnya. Jadi yang kita sebut ini klasifikasi of individual parameters menggunakan NGI Tunneling Quality Index. Nah, dalam analisis kemiringan lereng biasa kita mengenal ada istilah RMR, ada juga yang sekarang sering digunakan khususnya mungkin dari mahasiswa di ITERA, kita menggunakan analisis key slope begitu ya. Menggunakan variabel RQ di J vector, SRF begitu, dan ada O vektornya misalnya di akhirnya begitu ya. Nah, itu sebenarnya bermula dari NGI atau Norwegian Geotechnical Institute di mana objek yang diamati berupa tunnel gitu ya, tunnel yang digali atau terowongan seperti itu ya. Nah, klasifikasinya menggunakan RQD yang tadi sudah dihitung, tentunya berhubungan dengan RQD tadi, kita bisa menggunakan itu yang tentunya memiliki nilai kuantitatif dan kualitatifnya. Lalu kita menggunakan J vector atau di sini ada JN, JR, JA, JW gitu ya. Jadi JN itu adalah jumlah join setnya, join numbers begitu ya. Lalu ada join roughness atau kekasaran dari join itu sendiri. Lalu tingkat alterasi di kekar tersebut seperti apa. Lalu juga kehadiran air, groundwater di situ seperti apa, dan nanti juga ada variabel terakhir yaitu SRF. Dimana ketika kita ingin menghitung nilai Q-nya itu adalah fungsi dari RQD dikali GR dikali JW per JN JA SRF begitu ya. Walaupun sebenarnya salah satu atau salah duanya itu dihitung terlebih dahulu seperti itu. Jadi ini nggak langsung kenapa nggak di garisnya satu, karena ini sebenarnya seperti variabel 1, variabel 2, variabel 3 yang biasanya diketahui langsung nilainya gitu. Seperti itu. Oke, kita coba lihat dulu dari tabelnya. Kita tidak akan bahas semuanya ya, karena keterbatasan waktu, jadi kita coba akan highlight saja. Jadi kalau kita lihat yang A, B, C, D, E, yang paling pertama di sini seperti di pointer yang saya tunjuk, ini adalah parameter dari RQD-nya. Tentunya untuk fungsi dari perhitungan, teman-teman bisa gunakan nilai RQD-nya. Jadi kalau 25% kan berarti sebenarnya 0,25. Nah, kita nggak gunakan itu. Kita gunakan nilai 25 seperti itu ya. Jadi kita gunakan normal value-nya. Lalu kita lihat dari set numbers-nya begitu ya. Jadi kita lihat bagaimana persebarannya. Apakah dia punya satu join set plus random. Random itu seperti apa, Pak? Random itu jadi ketika ada satu join yang arahnya begini begitu ya. Lalu tiba-tiba ada yang arahnya begini. Nah, lalu ada yang arahnya begini. Tapi udah aja, cuman ada sedikit saja. Nah, ini masuk ke klasifikasi random join begitu ya. Jadi kalau kayak gini berarti ada one set plus random set, berarti ada one join set plus random gitu ya. Nah, lalu kalau tuh join set ya ada yang gini, ada yang mungkin berlawanan arah atau beda berapa derajat, itu masuk ke join set. Ini bisa diketahui sebenarnya gampangnya di stereonet ya. Kita bisa lihat persebarannya melalui kontur ataupun pole stereonet. Jadi nanti kita bisa lihat menghitung setsnya, kita bisa ini gitu ya. Lalu ini semakin banyak setnya akan semakin besar nilai join numbernya begitu ya. Dan teman-teman bisa lihat, jangan lupa lihat notes-nya. Ketika dia saling berpotongan, intersection satu dengan yang lain, maka kita bisa kalikan dengan 3. Nah, ini yang menarik tuh. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan, kan yang kada digambar gini ya, lalu di bagian bawahnya mungkin kita punya set seperti ini. Dia punya 2 set plus random. Apakah intersection? Tidak. Apakah berpotongan? Portals? Tidak. Jadi tidak dikalikan satu. Tapi ketika kita memiliki set satu begini dan satu begini, maka ini kita sebut sebagai intersection. Oke. Nah, tetapi ketika kita memiliki begini, nah, begini. Nah, ini memiliki 2 set dengan sistem portal. Jadi tidak intersection tapi portal begitu ya. Jadi
locking lah ya di situ atau interlock di situ. Jadi teman-teman perhatikan, jadi ada pengalinya ya di situ ya. Jadi tidak langsung seperti ini, tapi kita juga lihat. Jadi akan berbeda nilainya ketika dia intersection ataupun dia portals begitu. Oke, itu untuk penggunaan join set number. Lalu kita lanjutkan ke ini klasifikasi individual parameter digunakan untuk NGI Tunneling Quality Index. Jadi kita bisa lihat kekasaran dari joinnya. Jadi kita bisa di sini ada parameter, ada discontinuous, apakah dia hanya berpotong discontinuous saja begitu, ataupun ada rogue, irregular dan undulating, dia melengkung-melengkung begitu, atau dia bentuknya smooth begitu ya, atau dia ternyata merupakan suatu slicken side dan sebagainya gitu ya. Jadi semakin ke bawah ini berarti semakin ringkih, semakin berbahaya begitu ya. Semakin besar nilai join roughness harusnya semakin kuat atau semakin aman di situ ya. Nah, kita juga bisa perhatikan notes-nya. Jadi, masukkan 1 jika spasinya itu relevan dengan join atau masukkan nilai 1 ketika tambahkan 1 begitu ya. Ketika nilainya spasi antar join-nya itu lebih besar daripada 3. Nah, nilainya 0,5 ketika untuk planar second set join yang memiliki lineasi, lalu lineasinya itu memiliki orientasi terhadap minimum strength-nya seperti itu ya. Nah, ini yang mungkin teman-teman perlu catat ya, karena penggunaan ini biasanya menggunakan tabel saja, tetapi tidak diperhatikan notes-nya. Oke, selanjutnya kita melihat dari tingkat atau nilai dari alterasinya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada poin A, B, C. Teman-teman perhatikan dulu, apakah batuan teman-teman itu terlihat wall contact-nya, atau ternyata teralterasi terus 5 cm, 7 cm atau 3 cm dari alterasi itu batuan aslinya, batuan ininya. Nah, itu masuk ke bagian yang B. Atau ternyata ini sudah altered semuanya. Nah, itu kita masuk ke bagian dari CA ini begitu ya. Dimana kalau sudah altered kita masuk bagian C. Kalau yang tadi ada batuan aslinya, ada alterednya, kita masuk yang B. Ketika batuannya tidak altered, kita bisa masuk bagian yang A, begitu ya. Jadi teman-teman perhatikan untuk ini. Oke, lalu kita masuk ke nilai water factornya atau water reduction-nya. Ini kita bisa lihat saja kondisi seperti apa. Ketika dry ya berarti nilainya 1. Ketika dia medium atau large inflow-nya atau ternyata high inflow, kita bisa sesuaikan begitu ya. Nah, jadi kita juga bisa bisa melihat dari water pressure-nya di sini kurang lebih indikasinya di bagian sini begitu. Oke, lalu terakhir ke nilai SRF atau stress reduction factor-nya. Jadi kita bisa lihat ada 4 ya. Nanti mungkin di slide selanjutnya ada pembahasan terkait dengan ini. Ada zona yang weakness begitu ya. Yang weakness, jadi zona yang lemah itu memotong dari arah galiannya begitu ya. Dan juga bisa menyebabkan adanya batuan yang terlepas di sana. Jadi kondisinya bisa di A sampai G begitu ya. Lalu ketika kita lihat batuan terkait dengan batuannya kompeten, itu berhubungan dengan stresnya seperti apa. Lalu kita misalkan objek kita adalah batuan yang inkompeten dan sifatnya plastik gitu ya. Kita masuk ke bagian C, dan ketika dia mengalami swelling atau sudah terpengaruh oleh proses kimiawi gitu ya, atau altered, kita masuk ke bagian D. Nah, ini nanti ada penjelasan di slide selanjutnya, bagaimana cara kita menggunakan A, B, C, D dari SRF. Oke, ini catatan teman-teman untuk menggunakan NGI. Jadi, ketika memang kondisinya tidak ada clay, teman-teman bisa menghitung nilai RQD-nya seperti ini ya, untuk nilai JV-nya seperti apa begitu. Lalu, untuk join number-nya, untuk join number mewakili jumlah join set. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ketika arahnya berbeda maka masuk ke random join. Ketika memang muncul beberapa join saja gitu. Tidak memiliki pola. Lalu JR dan JA itu menunjukkan nilai shear strength. Jadi harus relevan dengan weakness significant join set atau clay field discontinuity. Jadi JR sama JA menunjukkan nilai orientasi yang stabil
ketika kita nilainya minimum, value-nya minimum. Sedangkan nilai yang lebih besar digunakan dalam menilai key index. Jadi nilai ini seharusnya kita bisa koreksi atau bisa lihat di lapangannya seperti apa. Seharusnya antara roughness sama alteration ini mirip-mirip dan dia bisa saling berkesinambungan begitu. Dan juga perlu dicek juga dengan kondisi kondisi dari set joinnya seperti apa begitu ya. Oke, yang keempat, ketika rock mesh mengandung clay, artinya rekahan-rekahannya tadi juga sudah termasuk clay, SRF termasuk loosening loads, artinya kita masuk ke bagian yang loosening, ya. Lalu ketika join minimal dan clay tidak hadir, maka cotton intake rocks menjadi weakest link. Jadi ini masuk ke bagian yang kedua, dan sebenarnya tergantung pada rasio rock stress dengan rock strength. Jadi masuk ke bagian yang B. Jadi ketika tadi ketika dia mengandung clay, dia bisa masuk ke bagian yang A. Dan ketika tidak ada clay, claynya tidak hadir dan joinnya minimal, maka intake rocks-nya yang kita lihat dan nanti masuk ke rasio rock stress per rock strength ini ya. Oke, lalu yang terakhir, compressive and tensile strength dari intake rocks dinilai pada kondisi saturated. Artinya ketika kita mau menghitung nilai kompresif dan tensile tentunya dari UCS tadi, teman-teman ini menghitung sigma 1 dan sigma 3, kita harus perhatikan objeknya. Pastikan objeknya itu objek yang saturated atau yang jenuh di situ atau yang kondisinya paling buruk lah, karena perhitungan ini kan akan kita implikasikan untuk masa yang akan datang, apakah aman atau tidak, apakah stabil atau tidak begitu. Tentunya kita jangan cari batuan yang terbaik karena ternyata dalam kondisi tersebut ada bagian yang terbaik, ada bagian yang terburuk. Kita ambil batuan yang terburuk untuk perhitungannya. Oke, itu untuk NGI. Nah, lalu kita masuk ke rock mesh rating begitu ya. Jadi ini metode dari Beniowski, banyak sekali mahasiswa ITERA khususnya di geologi yang KP dengan RMR, TA juga dengan menghitung RMR seperti itu ya. Jadi ini dari Beniowski dan diperbarui di tahun 1989. Jadi cukup lama ya, cukup jadul, tapi efektif sekali digunakan karena tidak memakan biaya yang cukup banyak dan cenderung kuantitatif begitu ya. Jadi skornya ini diberikan antara rentang dari 1 sampai 100 begitu, dan juga punya 5 parameter utama serta 1 parameter tambahan begitu ya. Parameter tambahan itu terkait dengan orientasi rekan relatif, dan 5 parameter utama lainnya adalah ada nilai UCS-nya atau point load-nya, nanti ada quality core-nya, RQD-nya, kondisi groundwater, spasi dan rekan, serta kondisi rekan atau join. Kita langsung geser ke tabelnya. Ini tabel yang mungkin familiar sekali buat rekan-rekan yang berminat di geotek. Bahwasanya saya coba bahas sedikit saja. Jadi klasifikasinya teman-teman bisa lihat pertama dari intake rocks material. Jadi kita bisa menggunakan dua perhitungan seperti yang dibahas di awal ya. Menggunakan UCS atau point load strength index. Tentunya point load itu menghitung sigma 3 kan ya. Tensile strength-nya, sedangkan UCS ini menghitung sigma 1-nya. Nah, kita menggunakan yang mana bisa disesuaikan, nanti akan menghasilkan rating. Nah, ratingnya teman-teman bisa lihat ya, bisa di-highlight yang warna abu-abu. Ini ratingnya. Misalkan, batuan saya 125 Pak, MPa-nya, UCS-nya, berarti masuk ke rating yang 12 dan seterusnya. Ingat, yang dihitung adalah intake rocks materials. Oke. Lalu yang selanjutnya, ketika kita berbicara RQD, jelas sudah masuk ke kualitasnya ya. Jadi yang highest quality yang 20 begitu ya. Yang fair ya 13 dan seterusnya. Nah, lalu spasinya, spasi diskontinuitas. Jadi teman-teman bisa diperhatikan, diskontinuitas itu adalah hal yang tidak berlanjut ya. Mungkin produk dari brittle deformation itu discontinuity. Ya. Jadi foliasi yang membentuk rekahan atau cleavage, nanti terus ada join, ada fault begitu ya, ada fissure dan seterusnya, itu merupakan produk dari diskontinuitas. Jadi teman-teman silakan hitung spasinya ya secara rata-rata seperti apa, dan tanpa menghitung fractures atau diskontinuitas akibat dari proses pengeboran gitu ya. Oke, lalu di sini juga kita bisa lihat yang nomor 4, kondisi of discontinuity. Nanti kita bisa
masuk ke guideline dari sini ya teman-teman untuk menentukan nilainya, untuk menentukan nilai apakah dia very raw surface, not continuous, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa gunakan di tabel ini. Coba nanti kita bisa bahas. Di sini ada discontinuity length. Jadi ya kita lihat dari panjang diskontinuitasnya seperti apa ya. Lalu bagaimana roughness-nya, bagaimana ininya, nanti kita masuk ke rating di akhir seperti apa begitu ya. Nanti kita bisa jumlahkan, dan nanti sebenarnya nilai yang ini itu sebenarnya kita bisa pecah ya, bisa kita breakdown lagi. Jadi nggak harus select raw surface separation kurang dari 1 dan seterusnya. Jadi kita mungkin separationnya sekian, roughness-nya sekian, infillnya sekian, jadi kita dipecah lagi di situ. Oke. Lalu yang kelima itu groundwater, itu terkait dengan kondisi air, bagaimana kehadiran airnya begitu ya. Jadi inflow per 10 meter tunnel gitu ya. Terus joint pressure-nya seperti apa. Jadi ketika wet ya masuk ke parameter 7, ketika completely dry masuk ke 15, antara wet sama dry ya ada di sedikit-sedikit 10 dan seterusnya begitu ya. Nanti ada parameternya, teman-teman bisa lihat dari inflow-nya maupun dari joint water pressure-nya gitu ya. Lalu terakhir, ini semuanya parameter 5 parameter ini teman-teman bisa jumlahkan dan nanti menghasilkan nilai dari rock mass rating. Nanti rock mass rating masuk ke sini teman-teman ke bagian C. Jadi kita bisa lihat kalau nilainya 85 misalkan ya, masuk ke very good begitu ya, RMR-nya. Masuk ke 50 Pak, Verox gitu ya, masuk kelas nomor 3 gitu dan seterusnya. Nah, tapi teman-teman sebelum masuk ke sini kita harus perhatikan rating adjustment for discontinuous orientation. Jadi ada pengaruh dari orientasi juga seperti itu. Jadi ini bisa kita klasifikasikan untuk 3 bagian, yaitu ada tunnel and mines atau ada fondasi, dari fondasi. Tunnel and mines itu berarti kan dari open pit, bukan open pit. Jadi kita pembuatan terowongan untuk ditambang gitu dan bagaimana cara menambangnya. Kalau fondasi itu terkait dengan penguatan, sedangkan slope itu terkait dengan lereng begitu ya. Dengan lereng. Nah, jadi ini kita bisa lihat pada poin F di sini teman-teman. Jadi ketika strike-nya perpendicular to tunnel axis atau slope axis atau foundation axis begitu. Artinya strike dari batuan itu tegak lurus terhadap tunnelnya, itu akan dikatakan bagus begitu. Misalkan 45 sampai 90 very favorable. Ketika ketika dia 20 sampai 45 favorable misalkan seperti itu. Dan ketika strike parallel to tunnel axis di dip-nya sekian. Jadi setelah kita melihat nilai strike-nya, ini misalkan tegak lurus, nanti kita lihat dari dip-nya ya. Ketika drive with dip 45 sampai 90 berarti favorable, tapi drive against dip jadi dip-nya itu berlawanan arah begitu ya. Berlawanan arah, maka maksudnya ke fair dan seterusnya gitu. Jadi kita bisa melihat dari variabel strike sama dip yang nantinya ketika sudah tahu variabel favorable, fair atau apa, nanti kita bisa klasifikasikan sesuai dengan dengan objeknya yang nanti jadi pengurang dari nilai RMR kita begitu. Oke, di sini ada kelas meaning of rock class begitu ya teman-teman, rock classes begitu ya. Ini teman-teman bisa gunakan juga untuk ini ya, untuk pendekatan saja. Jadi ketika klasifikasinya masuk kelas nomor 1, berarti kita bisa katakan oh ini dia bisa bertahan sampai 20 tahun dengan terus dia punya kohesi batuan estimasinya lebih dari 400 kilopascal dengan sudut friksinya itu lebih dari 45 derajat. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya cukup panjang juga ya untuk materi ini karena cukup banyak. Terima kasih atas perhatiannya, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.